Selamat pagi, ketemu dengan kami King Yomatias, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Kali ini kita akan membahas bab 4 ya, statistika regresi, pertemuan 1. 40 nomor soal nomor 681 sampai dengan nomor 720. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ialah setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menggambar diagram pencar, kemudian menggunakannya untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik. Dan peta konsepnya adalah sebagai berikut: statistika data bivariat terbagi dua jadi diagram pencar atau scatter dengan metode kuadrat terkecil. Diagram pencar berkorelasi dan atau sebab akibat. Metode kuadrat kecil terbagi dua yaitu regresi linear dan menghasilkan regresi non linear. Korelasi ada arahnya, yaitu arah positif, negatif, dan tidak berkorelasi. Regresi linear ada dua analisis, yaitu koefisien produk momen dan koefisien determinasi. Koefisien produk momen arah korelasinya adalah positif, negatif, dan tidak berkorelasi, dan tingkat korelasi dari koefisien produk momen adalah kuat, sedang, atau cukup, lemah, atau tidak berkorelasi. Ya. Selanjutnya, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Contoh statistika, yang pertama perhitungan nilai ujian nasional rata-rata di suatu wilayah. Yang kedua, pengolahan data perekonomian di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan. Yang ketiga adalah perhitungan rata-rata tingkatan usia penduduk di suatu wilayah. Data bivariat adalah data yang dikumpulkan dalam dua variabel dan setiap titik pada suatu variabel memiliki hubungan dengan satu titik pada variabel lainnya. Pengertian analisis bivariat. Analisis bivariat adalah metode statistik yang meneliti bagaimana dua hal berbeda saling berhubungan. Analisis bivariat bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan statistik antara dua variabel, dan jika demikian, seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Ini adalah teknik yang berguna untuk menentukan bagaimana dua variabel terhubung dan menemukan tren dan pola dalam data. Mengenali data bivariat merupakan prasyarat untuk analisis. Biasanya, X dan Y adalah dua ukuran yang disertakan. Data bivariat dapat dipahami sebagai pasangan X, Y. Soal latihan nomor 681 ya, ini soalnya. Kita pindah nomor 682. Enam ratus 684 685. Dan ada pemotongan karakter. Jadi berhati-hatilah dalam setiap kali mengambil kesimpulan, karena kesimpulan yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek negatif bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan bernegara.
Dan ada 5 keputusan terbaik yang bisa mengubah kehidupan Anda. Yang pertama adalah memulai berbisnis dan konsisten. Yang kedua, mencari mentor atau guru atau coach. 3, investasi diri melalui upgrade skill, ubah gaya hidup sehari-hari, ubah gaya hidup sehat, belajar manajemen keuangan, dan menunda kesenangan. Yang kelima ya. Jadi ada 5 keputusan terbaik yang bisa mengubah kehidupan Anda. Yang pertama, memulai berbisnis dan konsisten. Yang kedua, mencari mentor atau coach atau guru atau pelatih. Yang ketiga, investasi diri melalui upgrade skill, ubah gaya hidup sehat. Keempat, belajar manajemen keuangan. Dan kelima, menunda kesenangan. Berikutnya adalah pentingnya analisis bivariat. Analisis bivariat adalah metode statistik yang penting karena memungkinkan peneliti melihat hubungan antara dua variabel dan menentukan hubungannya. Ini dapat membantu dalam berbagai jenis penelitian seperti ilmu sosial, kedokteran, pemasaran, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis bivariat itu penting. Yang pertama, analisis bivariat membantu mengidentifikasi tren dan pola. Ini dapat mengungkapkan tren dan pola data tersembunyi dengan mengevaluasi hubungan antar dua variabel. Yang kedua, pentingnya analisis bivariat yang kedua adalah analisis bivariat membantu mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Ini dapat menilai apakah dua variabel terkait secara statistik, membantu peneliti dalam menetapkan variabel mana yang menyebabkan yang lain. Yang ketiga, ini membantu peneliti membuat prediksi. Ini memungkinkan peneliti memprediksi hasil di masa mendatang dengan memodelkan hubungan antara dua variabel. Berikutnya adalah ini membantu menginformasikan pengambilan keputusan, baik itu bisnis, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan perawatan kesehatan dapat mengambil manfaat dari analisis bivariat. Kemampuan untuk menganalisis korelasi antara dua variabel yang sangat penting untuk membuat penilaian yang baik, dan analisis ini sangat membantu tujuan. Berikutnya jenis analisis bivariat. Yang pertama, banyak jenis analisis bivariat dapat digunakan untuk menentukan bagaimana dua variabel terkait. Berikut adalah beberapa jenis yang paling umum. Yang pertama adalah scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menunjukkan bagaimana dua variabel terkait satu sama lain. Ini menunjukkan nilai satu variabel pada sumbu X dan nilai variabel lain pada sumbu Y. Pola tersebut menunjukkan hubungan seperti apa yang ada di antara kedua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Jenis analisis bivariat yang kedua adalah korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana dua variabel terkait. Berikutnya adalah korelasi positif, berarti bahwa ketika satu variabel naik, begitu juga yang lain. Korelasi negatif menunjukkan bahwa ketika satu variabel naik, yang lain turun. Jenis yang ketiga adalah regresi. Jenis analisis regresi ini memberi Anda akses ke semua istilah untuk berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi hubungan antara poin data Anda. Persamaan untuk kurva atau garis tersebut juga dapat diberikan kepada Anda dengan menggunakan analisis regresi. Selain itu, mungkin menunjukkan kepada Anda koefisien korelasi. Berikutnya adalah uji chi kuadrat. Uji chi square atau chi kuadrat adalah metode statistik untuk mengidentifikasi perbedaan dalam satu atau lebih kategori antara apa yang diharapkan dan apa yang diamati. Premis utama tes ini adalah untuk menilai data aktual untuk melihat apa yang diharapkan jika potensi 0 itu valid. Peneliti menggunakan uji statistik ini untuk membandingkan variabel kategori dalam kelompok sampel yang sama. Ini juga membantu memvalidasi atau menawarkan konteks untuk perhitungan frekuensi. Yang berikutnya adalah uji T.
Uji T adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dua kelompok untuk melihat apakah mereka memiliki perbedaan yang besar. Analisis ini sesuai ketika membandingkan rata-rata dua kategori variabel kategori. Berikutnya adalah ANOVA atau analisis varians. Tes ANOVA menentukan apakah rata-rata lebih dari dua kelompok berbeda satu sama lain secara statistik. Perbandingan rata-rata variabel numerik untuk lebih dari dua kategori variabel sudah tepat. Contoh analisis bivariat. Beberapa contoh analisis bivariat tercantum di bawah ini. Yang pertama, menyelidiki hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Dalam hal ini, salah satu variabel adalah tingkat pendidikan, misalkan SMA, perguruan tinggi, dan sekolah pasca sarjana, dan variabel lainnya adalah pendapatan. Analisis bivariat dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel ini, dan jika ya, seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Berikutnya adalah contoh yang kedua adalah menyelidiki hubungan antara penuaan dan tekanan darah. Di sini usia adalah satu variabel dan tekanan darah adalah variabel lainnya, sistolik dan diastolik. Dimungkinkan untuk melakukan analisis bivariat untuk menentukan apakah dan seberapa kuat kedua faktor ini terkait dengan pengujian signifikansi statistik. Ini hanya beberapa cara analisis dapat digunakan untuk menentukan bagaimana dua variabel terkait. Jenis data dan pertanyaan penelitian akan menentukan teknik dan uji statistik mana yang digunakan dalam analisis. Latihan soal nomor 686 ya, kita lihat soalnya. Nomor 688. Ya, ada kalimat yang bagus. Di sini dikatakan bahwa bersyukur atas apa yang kamu miliki, maka kamu akan bahagia. Jika kamu terus mengejar hal yang tidak kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Sekali lagi, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, maka kamu akan bahagia. Jika kamu terus mengejar hal yang tidak kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Cakep. Dan ada cara sederhana agar tetap bersyukur setiap hari. Yang pertama, bersyukur pada pengalaman dan tantangan hidup. Yang kedua, menulis jurnal harian. Yang ketiga, menjadi seorang relawan. Yang keempat, lihat orang sekitarmu, hormati mereka. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang positif. Ya. Kita lanjut. Diagram pencar atau diagram scatter. Diagram pencar atau diagram scatter ya. Di sini ada diagramnya. Ada dua variabel X dan Y ya. Variabel yang pertama atau horizontal adalah waktu rata-rata dalam jam, dan yang variabel kedua adalah subscriber atau orang. Dimana jika waktu rata-ratanya 2 jam, maka subscribernya adalah 500.000. Waktu rata-rata nontonnya adalah 4 jam, subscribernya 1 juta. 5 jam 1.500.000, 6 jam
1.750.000, 7 jam 2 juta, 8 jam 2.500.000, 8 jam setengah 3 juta subscriber. Diagram pencar atau diagram scatter adalah diagram yang digunakan untuk menjadikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut dengan data bivariat. Pada contoh permasalahan di atas, rata-rata waktu disebut sebagai variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap setiap nilai variabel dependen. Lalu variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X di diagram pencar. Sedangkan banyak subscriber disebut variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen biasanya ditandai dengan huruf Y atau bagian vertikal ya. Nah, ini variabel dependen adalah yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen digambarkan pada sumbu Y pada diagram pencar. Gitu ya. Ini ada riset besar lain tidak menemukan bahwa kanker ini adalah contoh kesimpulan yang salah akibat variabel X dan Y tertukar. Jadi kalau variabel X dan Y tertukar, maka apa yang akan terjadi? Diskusikan dengan teman kalian. Nah, sepertinya terbalik datanya ya. Lihat yang ini Amerika Serikat jumlah kanker dan di sini pengguna HP. Wah, itu banyak sekali salahnya. Oke, sampai saya dapat data yang lain, saya akan berasumsi bahwa kanker yang menyebabkan HP itu kan terbalik. Harusnya HP yang menyebabkan kanker. Contoh kesimpulan yang salah akibat variabel X dan Y tertukar. Hal yang perlu dibedakan adalah konsep korelasi sebab dan akibat. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan sebab akibat jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Hanya karena dua variabel yang memiliki korelasi, tidak berarti selalu ada hubungan sebab akibat pada keduanya. Karena korelasi hanya melihat pada polanya, mari kita lihat kembali permasalahan mengenai rata-rata waktu dan banyak subscriber. Ada korelasi antara kedua variabel tersebut, namun bukan berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan sebab akibat. Masih banyak variabel lain yang perlu dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan sebab akibat. Misalnya sudah berapa lama menjadi YouTuber, tingkat efektivitas kerja, dan lainnya. Hal ini memerlukan studi yang lebih mendalam dan kompleks. Latihan soal nomor 691. Dan ada kalimat yang bagus, jangan takut untuk berbuat kesalahan, namun pastikan agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Ya, berikutnya adalah ternyata ada jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan bentuk tren datanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan rata-rata waktu dan banyak subscriber diperoleh bahwa mereka mempunyai korelasi positif. Artinya semakin meningkat rata-rata waktu, maka
semakin meningkat juga banyak subscriber dan bentuk tren data mereka adalah linear karena pola tren data yang menyerupai garis lurus. Perhatikan data pada tabel berikut, jenis korelasi berdasarkan tren data. Bentuk tren data dan interpretasi data. Yang pertama, korelasi positif linear, bentuk tren datanya linear. Interpretasi datanya adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat variabel Y. Yang B, jenis korelasi dan berdasarkan arah tren data itu korelasi negatif. Bentuk tren data linear. Interpretasi datanya adalah semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun nilai variabel Y. C adalah tidak berkorelasi atau bentuknya adalah tidak berbentuk. Interpretasi datanya adalah nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Berikutnya adalah bagian D, korelasi positif, kurva non-linear. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya? Interpretasi datanya semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai variabel Y. Bagian E adalah korelasi negatif, kurva non-linear. Jadi dia tidak berbentuk garis. Interpretasi datanya semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Ada latihan soal nomor 696. Nah, ini ada tebak-tebakannya. Mengapa kendaraan berhenti saat lampu merah? Silakan dijawab. Kenapa kendaraan berhenti saat lampu merah? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah karena direm. Mantap sekali. Pasti berhenti ya karena direm. Ya, soal 701. Gambarkan diagram pencarnya. Dan ada kata yang bagus, tetapkan tujuan tentang dirimu untuk mencapai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat dan hitung setiap waktu yang kamu miliki. Bangkit mengatasi rintangan dan fokus pada hal-hal yang positif. Dan ada lagi kata-kata yang bagus.
Begitulah berdasarkan hal yang membuatmu bahagia, orang yang mendukung dan menghargaimu, dan pelajaran dari kesalahan yang kamu buat. Cakep. Soal nomor 706. Tujuh ratus sepuluh. Dan kalimatnya, teruslah tersenyum karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. 711. Dan kata-kata yang bagus adalah, seorang juara adalah seseorang yang tidak menyerah saat mereka menginginkan sesuatu. Dan ada gambar yang bagus. Pemenang sejati selalu memberikan 100% upayanya, bahkan ketika tidak ada seorang pun melihatnya. 716.
Dan ini ada kalimat yang bagus. Perhatikanlah nasihat orang tua, karena di sanalah terdapat tuntunan. Ya, terima kasih. Yumat 2024. Selamat belajar. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya dan sukses selalu.